Halo, nama saya Julian Stefan Panganitan, mahasiswa program studi sistem informasi di Universitas Terbuka Jakarta. Pada video ini saya akan membuat video praktik cara membuat program sederhana untuk menghitung penghasilan karyawan dengan lembur berdasarkan golongan dan jumlah jam lembur. Di sini bisa kita lihat di tugas soalnya, buatlah program sederhana menggunakan operator sistem statement if dengan kasus berikut. Seperti tugas pertama, ada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gajinya 5 juta, jika golongan B gajinya 6,5 juta, dan jika golongan C gajinya 9,5 juta. Dan jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, gaji lemburnya 30% dari gaji pokoknya. Apabila 2 jam, gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Lalu gaji lembur 3 jam, gaji lemburnya 34%, 4 jam 36%, dan jika lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Output tampilan klien, jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan plus gaji lembur. Jadi untuk kita harus buat inputannya yaitu ada golongan yang pertama di atas, lalu yang kedua adalah jam lemburnya, dan outputnya jumlah penghasilan dari gabungan dua tadi. Nah, mungkin kita langsung aja buat kodenya langsung. Bagaimana caranya? Ya, di sini saya gunakan scanner dulu di sini karena kita akan memasukkan programnya dengan mengetik kayak seperti golongan 1 ada A, B, C. Jadi kita ketik ada A, B atau golongan B. Lalu sini kita masukkan nama, masukkan golongan gaji karyawannya. Kita pakai SO system out print A, B, C. Lalu kita pakai karakter golongannya sama dengan scanner. Next to uppercase, karena jadi kita kalau input kecil gede itu bakal kebaca di scannernya nanti. Terus ini kenapa scanner merah, karena di sebelumnya kita harus masukkan import Java Util scanner itu agar scannernya tidak nyala merah dan bisa digunakan. Nah, sudah bisa dipakai, langsung dilanjut scanner next to uppercase. Di sini saya pakai IntelliJ IDEA by JetBrains, jadi saat saya coding kata-katanya sudah ada, itu biasanya defaultnya kayak sudah tahu bagaimana penginputannya, jadi agak sedikit curang di sini kalau pakai IDEA JetBrains ini. Tapi saya coba mengetik dengan biasa. Lalu bikin lagi short print, masukkan jam lembur karyawan dengan integer jam lembur karena kita akan memasukkannya berupa angka. Scanner next in, lalu
untuk ini double gaji pokoknya. Kenapa pakai double? Karena penggunaan double itu untuk kedua double itu untuk penggunaan gaji pokok dan gaji lembur, karena untuk menyimpan nilai desimal dan dengan presisi yang ganda. Lalu kita menghitung gaji karyawan berdasarkan golongannya. Di sini kita tahu sudah punya kriterianya 3 golongan, di mana golongan A adalah 5 juta dan golongan B 6,5 juta dan C 9,5 juta. Jadi di sini kita buatnya dengan if golongan sama dengan A, gaji pokoknya adalah 5 juta. Di sini karena susahan melihatnya, jadi saya pakai garis bawah, jadi biar ada pemisahnya saja. Selanjutnya if golongan B sama dengan golongan tunjangan B sama seperti ke bawahnya. Dan gaji pokoknya 6,5. Lanjut ke C-nya. Dan gaji pokok 9,5 juta. Selanjutnya membuat untuk gaji lemburnya. Di sini saya agak percepat sedikit. Jadi if jam lemburnya 1 jam sama dengan 1 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30%. Dan if jam lemburnya 2 jam, gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 0,32 karena 30%-nya, dan ini ada kelipatannya. Apabila 2 jam adalah 32%. Seterusnya mengikuti soal. Lalu yang terakhirnya LVIF 5 jam. Apabila lembur 5 jam lebih dari 5 jam, gaji lembur dikali 3,8%. Nah, sekarang double
total penghasilan sama dengan gaji ditambah gaji lembur, karena outputnya adalah total penghasilan. Kita short print penghasilan karyawan ditambah total penghasilan, scanner ditutup. Nah, kita coba. Nah, di sini ketutupan karena saya tidak tahu, karena kalau hasilnya ada di sebelah kiri. Jadi ini saya mengetes tapi tidak ada kelihatan hasilnya. Di sini ada fungsi dengan hasilnya betul. Di sini ada kurang karena di sini tidak ada pemisahnya dan tidak ada tanda rupiahnya, jadi kita agak bingung. Tapi di sini saya akan mencoba menambahkan format mata uang Indonesianya. Seperti ini, saya mengatur format mata uang Indonesianya dulu. Nah, masukkan number formatter sama dengan number format titik get currency instansi. Dalam instansi ini kita masukin new lokalnya itu Indonesia. Sama ini dengan kenapa merah, karena kita di atasnya kurang menambahkan namanya importnya dulu. Jadi tapi tidak kita tulis dulu saja kodenya. Di akhir video saya akan ngasih lihat juga hasilnya. Lalu string nambah total penghasilan formatted sama dengan format total penghasilan. Jadi kita harus di sistem printoutnya ya, kita kasih tahu kenapa merah. Di sini saya masukkan importnya Java Atil format number format. Masukkan import util lokal dan masukkan import text Java text nomor format. Nah, itu rupiahnya. Nah, di sini saya ngasih lihat tapi tidak kelihatan. Diganti dulu juga sistem printoutnya jadi total penghasilan format. Sini sudah jelas, tapi masih ada 2 angka di belakang komanya, bisa dilihatkan di situ. Jadi sini saya mencoba untuk menghilangkan dulu 2 angka di belakang komanya. Di bawah saya mencoba di garis baru dengan format maximum fraction digitnya 0. Tapi setelah dicoba hasilnya belum berubah karena coding tersebut harus dimasukkan di antara number format dan string total penghasilannya. Jadi saya memindahkan codingannya. Lalu saya rapikan dan hasilnya sudah berubah, tapi tidak kelihatan. Nah, berikut adalah videonya yang sudah diedit, udah di tes ulang. Tadi ketutupan oleh muka saya, jadi ini testingnya. Setelah yang kita coding tadi dari golongan A, B, C-nya, lalu menentukan gaji lembur karyawannya dengan beberapa persen setiap dia lembur, misalkan 1 jam lembur, 2, 3, 4, 5, sampai seterusnya. Lalu pengubahan
format mata uang Indonesianya bagaimana ini ada caranya, jangan pakai nomor format konverter, sama untuk menghilangkan dua kali belakang koma dengan set maksimum fraction digitsnya menjadi 0. Jadi di sini kita masukkan A, terus untuk lumpurnya misalkan 1, nah hasilnya 6,5 juta. Nah, bisa ulang lagi, misalkan B juta, lumpurnya 2, yang hasilnya segini. Mungkin itu saja, terima kasih, sampai jumpa, bye. Demikianlah penjelasan mengenai program sederhana untuk menghitung penghasilan karyawan. Program ini memanfaatkan operasi aritmatika dan pernyataan if untuk menentukan besaran gaji dan upah lembur. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan apabila ada kritik dan saran, tolong di komentarnya. Dan mungkin segitu aja. Terima kasih, sampai jumpa.